Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku jemaat GKJ Ndagen Palor yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih sekali saya boleh menyapa Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semua di dalam program Umat Menyapa pagi ini. Harapan saya semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh ucapan syukur. Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang akan kita renungkan di pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Apakah yang dimaksud dengan kesesakan di sini, Bapak Ibu? Kesesakan adalah tidak longgar, sempit artinya. Jadi kita di dalam berada di suatu kesulitan, dalam suatu masalah, dalam suatu kesukaran, inilah yang dimaksud kesesakan di sini. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Masih di dalam masa pandemi saat ini, yaitu pandemi yang mengusik dan merusak kehidupan kita. Banyak aspek yang dirugikan dari ekonomi, kesehatan, kemudian terputusnya relasi sosial, kehilangan pekerjaan, terhentinya kegiatan-kegiatan pelayanan, dan lain sebagainya. Seringkali kita merasa bosan, sering kita merasa lelah, bahkan dalam hati menjerit, kapan Tuhan pandemi ini akan segera berakhir? Karena kita hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, di dalam keterbatasan. Di luar sana banyak sekali masalah-masalah, banyak pedagang yang gulung tikar karena kehabisan modal. Banyak sekali sopir-sopir angkutan yang menjerit karena tiadanya penumpang. Karyawan-karyawan pabrik dihantui dengan pengurangan pegawai dan lain sebagainya. Saya sendiri sebagai pelajon juga mengalami sedikit masalah di masa pandemi ini. Kalau dulu saya selalu bisa pulang hari Sabtu, seminggu sekali saya pulang Solo. Sekarang saya harus bertahan, menahan rasa kangen pada suami, anak, dan cucu yang ada di Solo. Karena tidak selalu Sabtu saya bisa pulang. Karena saya sudah was-was, agak takut kalau naik angkutan umum. Tetapi kalau saya harus dijemput pulang pergi setiap minggu, waduh, gaji saya habis untuk transport, kantong saya akan jebol. Kalau saya mau nekat naik sepeda motor, sudah tidak ada keberanian karena faktor usia. Nah, itu sangat menyulitkan bagi banyak orang, tidak hanya saya sendiri. Nah, di kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman kelabu saya di akhir tahun. Pada awal-awal bulan Desember, saya mengalami sakit. Saya flu berkepanjangan. Tetapi saya tidak bisa beristirahat karena pada saat itu saya mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan untuk syuting dan rekaman suatu lagu untuk suatu program dari Dinas Pendidikan, sehingga tenaga saya terkuras di sana. Tanggal 4 dan 5 saya tidak kuat, fisik saya tidak kuat, saya izin tidak masuk sekolah. Nah, dari waktu itu saya mengalami flu berkepanjangan. Sudah saya obati apapun juga, masih juga tidak berhenti batuk saya. Setiap malam saya mengalami kedinginan sampai menggigil karena suhu tubuh saya di atas 38. Kadang sering juga 39. Dan itu membuat saya menjadi sesak nafas. Selama seminggu kira-kira saya mengalami sesak nafas. Seminggu pula saya tidak bisa tidur dengan badan rebah. Saya harus dengan posisi duduk, ya, karena kalau dengan rebah saya akan
mengalami batuk terus dan saya tidak bisa tidur. Kemudian beberapa hari saya mengetahui mendengar bahwa ada teman saya, teman guru terpapar COVID. Nah, kami semua takut guru-guru ini, apalagi yang sering kontak erat dengan dia ini. Kemudian puskesmas setempat mengetahui, kemudian datang ke sekolah dan mengharuskan guru-guru yang kontak erat untuk melakukan swab. Kemudian kami di swab 2 kali, yaitu tanggal 8 dan 10 Desember. Hasil swab tidak bisa diketahui secepatnya. Mungkin karena pada waktu itu Salatiga zona merah, terlalu banyak pasien. Maka setelah swab kami diharuskan WFH di rumah. Kemudian tanggal 16 kami diminta masuk sekolah, akan menerima pengumuman hasil swab. Nah, kami masuk berkumpul di bangsal, kemudian diumumkan beberapa nama yang positif oleh kepala sekolah. Puji syukur nama saya tidak ada, Bapak Ibu. Nama saya tidak disebutkan. Dalam hati saya senang, tetapi tetap saya sedih melihat teman-teman saya yang terpapar COVID yang dinyatakan positif. Kemudian mereka pulang dan menangis. Rasanya perasaan saya campur aduk tidak karuan, antara takut, antara khawatir, antara sedih, dan itu sangat mencekam. Kemudian tanggal 17-nya saya masih masuk. Saya mendengar kabar bahwa pengumuman yang kemarin adalah hasil swab yang pertama. Saya kemudian makdek, wah berarti ada kemungkinan saya juga positif. Kemudian diumumkan lagi yang positif, nama saya juga tidak disebut. Saya senang sekali, tapi di balik itu berulang lagi kesedihan datang melihat teman yang dinyatakan positif. Kemudian karena saya tidak tahan, perasaan saya campur aduk dan keadaan di sekolah sangat mencekam, saya tanpa izin saya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, saya mandi dan kemudian membuka HP. Ternyata banyak WA yang masuk dan panggilan tidak terjawab. Ketika saya membaca WA dari Bapak Kepala Sekolah, di situ menyatakan bahwa Bu Ati mohon melaksanakan WFH selama 14 hari. Ya Tuhan, ternyata saya pun juga terpapar COVID-19, saya positif. Saya sedih sekali. Saya menangis waktu itu. Tetapi yang membuat saya menangis bukan karena penyakitnya, Bapak Ibu, karena saya punya perencanaan di acara Natal keluarga ini dan itu saya rencanakan. Saya membayangkan saya akan menggendong cucu saya yang baru lahir. Di hari libur yang saya nantikan saya akan lama cucu saya. Semua rencana bubar, harapan saya bubar. Saya sedih, saya menangis. Di samping saya ada Dinda yang datang menghibur. Dia akan menunggu saya sampai sembuh, dia akan melayani saya. Kemudian beberapa menit kemudian Dinda mengabarkan kepada saya, memberitahu kepada saya bahwa ada WA dari Jakarta, dikabarkan bahwa kakak saya, kakaknya Pak Novembri, meninggal dunia mendadak lagi. Saya rasanya seperti cubit Tuhan, seperti jewer Tuhan, diingatkan Tuhan, dicelikkan mata hati saya bahwa di luar sana banyak orang atau ada orang yang lebih susah daripada saya. Dari situ kemudian saya merasa kuat, saya merasa tegar, saya merasa bersyukur, saya semeleh, benar-benar semeleh dengan vonis positif untuk diri saya. Saya melihat bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan saya.
Ini bukannya saya mensyukuri atas musibah kakak saya, tetapi setidaknya ada perbandingan dari kesulitan hidup, dari kesedihan hidup. Nah, kemudian dari situ saya menghubungi kakak saya, ikut berbelasungkawa, menyatakan empati, memberikan penghiburan kepadanya. Nah, dari situ saya kemudian lega, hati saya lega. Kemudian tidak berapa lama ada tamu mengetuk pintu dan ternyata petugas puskesmas. Dia menanyakan keadaan saya, kondisi kesehatan saya, kemudian memberikan advice obat apa, vitamin apa yang harus saya minum. Kemudian dia juga menyatakan bahwa saya harus isolasi mandiri selama 14 hari dimulai dari swab yang pertama. Puji Tuhan, saya senang sekali, saya lega sekali, saya bersyukur sekali. Dari tanggal 8 swab pertama ditambah 14 hari, tanggal 22 saya masih punya kesempatan bisa berkumpul dengan keluarga di Solo. Tetapi saya juga tidak berani langsung pulang ke Solo, saya masih agak lama menunggu benar-benar keadaan fit. Tanggal 26 akhirnya saya dijemput oleh Pak November dan saya bisa pulang ke Solo merayakan Natal bersama anak cucu, suami, merayakan kebersamaan setelah saya sehat. Ya, saya senang sekali, saya bersyukur sekali. Nah, dari cerita ini saya seperti dicelikkan mata saya. Tuhan telah menuntun saya untuk melepaskan kacamata satu arah, untuk melihat orang lain, untuk melihat sekeliling. Tuhan menolong saya untuk tidak terfokus pada kesedihan saya. Tuhan menolong saya untuk tidak terfokus untuk mendoakan diri saya sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain. Poinnya ini Bapak Ibu seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mengalami kesedihan, kita jangan terlalu terfokus kepada kesedihan kita. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang nasibnya lebih buruk daripada kita. Maka secara otomatis akan timbul rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat mensyukuri apapun juga berkat karunia Tuhan kepada hidup kita. Mungkin di masa-masa pandemi yang mempunyai masalah ekonomi, yang setiap hari harus makan hanya dengan tahu dan tempe karena bisanya membeli seperti itu, harus kita syukuri, kita makan dengan rasa syukur. Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan, mereka tidak punya beras, tidak punya nasi. Dikala kita mengeluh karena rumah kita sempit, rumah kita kecil, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang tidak punya rumah. Apalagi ketika melihat televisi ada gempa bumi, ada bencana banjir. Para korban pada tidur di dalam tenda dan mereka merasa kedinginan. Ini suatu keadaan yang sangat menyentuh hati kita. Mari Bapak Ibu, andai kata kita tidak bisa menolong mereka dengan dana, setidaknya kita bisa mendoakan mereka supaya mereka cepat mendapatkan pertolongan, mendapatkan solusi atas masalah-masalah mereka. Mungkin juga kita merasa ketika gaji kita kecil, kemudian kita mengeluh. Mari kita melihat sekeliling kita banyak orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan, yang sulit mencari pekerjaan atau penghasilan. Atau mungkin masalah sepele bagi kita yang usianya sudah di atas 50, ketika bangun tidur merasakan badan yang capek, pegal-pegal, di mana-mana pegal, ya kita goyang-goyangkan aja, olahraga kecil, tidak usah mengeluh. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit, merasakan lemah, tidak berdaya. Nah, keadaan kita lebih baik daripada orang yang di sekeliling kita. Nah, pasti kita kemudian merasa mensyukuri berkat
Tuhan yang diberikan kepada kita sekecil apapun mungkin yang kita rasakan. Inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ialah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Selamat melayani Tuhan di mana Bapak dan Ibu serta saudara berada. Salam sehat dari Salatiga. Tuhan memberkati. Amin.